Barang siapa yang mengaku mempunyai hubungan nasab dengan orang yang tidak ayahnya, dan ia mengerti bahwa orang itu tidak ayahnya, maka haram baginya surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil liqa'il amma ba'du. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita tetap di dalam lindungan Allah, rahmatnya Allah, diberikan kesehatan, barokah umur dan barokah rezeki kita, amin Allahumma amin. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini mari kita simak penjelasan atau nasihat, ya, lebih tepatnya nasihat dari seorang doktor mendukung 100% dari tesis yang dibuat oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Bagaimana pernyataan beliau? Mari kita simak di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita garis bawahi bahwa umat Islam, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, pasti memuliakan dan mencintai Rasulullah SAW beserta dzurriyyahnya dengan merujuk firman Allah surat Asy-Syura ayat 23, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta sesuatu kepadamu atas seruanku kecuali cintailah keluarga dan kerabatku. Untuk menjaga kesucian dan kehormatan Rasulullah SAW beserta dzurriyyahnya, kita diperbolehkan meneliti, mencari kebenaran nasabnya orang-orang yang mengatakan mereka dzurriyyah Rasulullah SAW, sementara masyarakat tidak membenarkan atau ragu atas pernyataan bahwa mereka dzurriyyah Rasulullah SAW dikarenakan sifat, perbuatan dan ucapan mereka yang tidak sesuai bahwa mereka adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Baik, poin pertama di sini adalah untuk menjaga kehormatan Rasulullah SAW dan kemuliaan Rasulullah SAW. Penelitian ini merupakan sesuatu yang sangat urgen untuk meneliti silsilah dari Rasulullah SAW yang dibenarkan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Fakih Mudawan SPDI MPDI ini. Baik, kita lanjut simak pernyataan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, yang bagi likulli hadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasab asy-syarif wa dhabatahu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bil haq. Seyogyanya bagi setiap orang mempunyai kecemburuan atas nasab mulia Rasulullah SAW dan memeriksanya agar tidak ada satupun yang menisbatkan nasabnya kepada nasab Rasulullah SAW kecuali dengan bukti yang benar. Yang perlu kita hindari apabila ada orang yang meneliti kebenaran nasab orang-orang yang mengaku bahwa mereka dzurriyyah Rasul, sementara masyarakat meragukan, jangan dituduh benci kepada dzurriyyah Rasulullah SAW dan dituduh menyebarkan fitnah dan mengadu domba. Justru dengan adanya hasil penelitian pustaka dan tes DNA, satu, akan menyadarkan orang-orang
yang mengaku dia Dzurriyyah Rasul ternyata sesuai dengan penelitian mereka tidak Dzurriyyah Rasul, artinya terputus. Kedua, membebaskan perbudakan spiritual di negara kita Indonesia. Ingat sabda Rasulullah SAW an Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu anna Nabiya SAW qala man idda'a ila ghairi abi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi wal jannatu 'alaihi haram, muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengaku mempunyai hubungan nasab dengan orang yang tidak ayahnya dan ia mengerti bahwa orang itu tidak ayahnya, maka haram baginya surga. Poin yang terakhir adalah jika ada seseorang yang meneliti nasabnya Rasulullah atau melakukan penelitian secara ilmiah masalah silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan dianggap orang itu sebagai pembenci Dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tujuan dari orang itu meneliti nasabnya Dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu asli atau tidak. Yang pertama adalah menyadarkan orang-orang yang bukan Dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyadarkan dirinya bahwa dia itu bukan Dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyadarkan orang-orang agar tidak diperbudak oleh orang atau oknum yang mengaku-ngaku Dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan dari penelitian ilmiah nasab silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada intinya orang bebas berpendapat dan berstatement, orang bebas berkarya asalkan karya itu adalah karya yang positif, yang menimbulkan efek positif kepada orang yang menyimak, orang yang membaca, dan orang yang mendengarnya. Karya ilmiah atau penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah sesuatu yang bagus, berdampak positif. Kalau yang betul-betul tujuannya adalah untuk menyadarkan umat, khususnya umat Islam di Nusantara ini, dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dari nasab-nasab yang tidak bertanggung jawab. Boleh-boleh saja kita mendukung tesisnya Kiai Haji Iman, dan boleh-boleh saja kita mendukung pihak yang lain yang mengatakan Balawi itu tersambung dengan Rasulullah. Dan pada intinya kita hanya berpendapat, kita hanya berstatement, bebas kita berpikir, bebas kita berstatement. Tapi jangan sampai kita mengolok-olok satu pihak dengan pihak yang lain. Jadikanlah perbedaan pendapat kita, perbedaan pemikiran kita sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian di video kali ini, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.